Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita ada di konten Artikelpedia, dan di Artikelpedia kali ini kita akan membahas dan membacakan berita mengenai minyak goreng, teman-teman. Karena beberapa waktu lalu minyak goreng di Indonesia itu terpantau sangat langka di pasaran dan harganya ini melonjak sangat tinggi, sehingga banyak para masyarakat, terutama emak-emak, kalau kita lihat di berita-berita di Indonesia itu ngantri panjang mereka demi mendapatkan minyak goreng di satu toko atau satu tempat, namun dengan harga yang relatif lebih tinggi daripada harga-harga sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke artikel atau ke beritanya yang dilansir dari tirto.id dengan judul Jelang Ramadan, minyak goreng curah tembus hingga 25.000 per kilogram. Kurang dari sepekan memasuki bulan Ramadan, harga minyak goreng di pasar tradisional mengalami kenaikan, teman-teman. Dan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat harga minyak goreng curah di pasar tradisional di sejumlah daerah. Misalnya di Maluku Utara, harga minyak goreng curah mencapai 25.000 per kilogram. Di Sulawesi Tenggara itu juga harganya 25.000 per kilogram. Di Gorontalo harganya itu 24.650 per kilogram. Di Jawa Barat harganya 22.600 rupiah per kilogram. Di Kalimantan harganya 22.150 per kilogram. Di DKI Jakarta harganya adalah 21.850 per kilogram, kawan-kawan. Dan menanggapi adanya kenaikan harga minyak goreng curah di pasaran, Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau yang disingkat sebagai IKPPI, Renaldi Sarijowan mengatakan permasalahan utama dari naiknya harga minyak goreng curah di pasar tradisional adalah kuota distribusi yang berkurang. Curah ini memang pendistribusiannya masih mengalami ketersendatan di tingkat distributor. Makanya minyak goreng curah ini belum rata di pasaran. Maka harganya itu masih di atas dari Rp20.000 dan bahkan yang tertinggi itu tembus pada angka Rp22.000 sampai Rp23.000. Dan tentu implementasi kebijakan pemerintah itu belum sesuai dengan harapan karena masih pada di atas head atau harga eceran tertinggi. Kalau pemerintah mau menstabilkan harga, seharusnya fokus pada pendistribusian minyak goreng curah. Jelas ia kepada Tirto pada Senin 28 Maret tahun 2022. Dan Renaldi juga menjelaskan saat pemerintah menentukan head atau harga eceran tertinggi, minyak goreng curah menjadi 14.000 per liter atau setara 15.500 per kilogram secara perlahan, dan sudah terjadi pergeseran konsumen karena harga antara minyak curah dan minyak kemasan itu terpaut jauh. Namun pada implementasinya saat ini distribusi minyak goreng juga masih mengalami permasalahan Kasusnya sama seperti minyak goreng kemasan pada yang sempat menghilang saat pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi Ini kan segmentasinya mau lari ke curah semua karena kemasan sudah mulai tinggi di atas 23.000. Tapi ternyata fakta di lapangan satu minggu ini cuma 1-2 tangki yang datang ke pasar, dan biasanya itu yang datang ke pasar itu mencapai 4 tangki minyak goreng. Sebelum ada implementasi kebijakan head atau harga eceran tertinggi untuk curah aja, biasanya yang datang ke pasar itu ada 4 tangki seminggu, dan itu adalah 4 kali pengiriman Jelas iya. Maka dari itu ia meminta kepada pemerintah untuk melakukan antisipasi sebelum kenaikan dan kelangkaan minyak goreng terjadi selama bulan Ramadan. Sekarang kita lihat permintaan tinggi di bulan Ramadan nanti. Untuk itu pemerintah harus mengeluarkan semua ketersediaan yang ada dan stok yang ada semuanya harus dikeluarkan Jadi pemerataan pasar agar stabilitas terjadi di masyarakat, terutama masyarakat kecil, agar bisa menjangkau harga minyak goreng dan bisa
mendistribusikan minyak goreng tersebut, sehingga permasalahan distribusi ini harus terselesaikan dulu gitu, imbas dia. Kemudian dari sisi hal minyak goreng, kita juga tahu yaitu bagaimana kemudian penyebab harga minyak goreng curah gitu melonjak dan distribusi itu terlalu panjang, dan informasi ini juga kita kutip dari tirto.id, di mana harga minyak goreng curah di pasar tradisional mengalami lonjakan usai pemerintah pusat memutuskan untuk melepas harga minyak goreng kemasan ke pasaran. Dan salah satu warga Bandung yaitu Emi mengalami transisi dari kenaikan harga minyak goreng curah dalam waktu 1 bulan. Emi biasanya membeli minyak goreng curah sebanyak 1 liter dengan harga 11.500 sampai dengan 12.000 per liter pada awal Maret 2022. Namun pada 25 Maret 2022 ia harus membeli setengah liter minyak goreng curah dengan harga 14.000. Kalau beli minyak goreng setengah liter sekarang 14.000, dulu bisa dapat 1 liter, tegasnya dia kepada Tirto pada Jumat 25 Maret tahun 2022. Emi juga menjelaskan sebelum minyak goreng kemasan premium membanjiri pasar dan harganya tinggi, keberadaan dan harga minyak goreng curah itu masih aman di pasaran gitu. Dan menanggapi adanya kenaikan harga minyak goreng curah di pasar, Wasekjen Kebijakan Publik DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKPPI Teguh Setiawan menjelaskan distribusi yang cukup panjang menjadi salah satu faktor pendongkrak harga yang terus menjulang tinggi. Beberapa daerah di pasar tradisional mengalami kesulitan distribusi minyak goreng curah, dan bahkan yang menyakitkan adalah harga untuk minyak goreng curah ini masih di kasaran angka 20.000 per liter, padahal harga eceran tertinggi atau headnya itu adalah 14.000 per liter. Ujar Teguh pada 25 Maret 2022. Dan ia meminta kepada semua pihak termasuk Menteri Perekonomian, Menteri Perdagangan, dan produsen minyak goreng untuk memberikan kemudahan dalam distribusi dan menjaga ketersediaan minyak goreng curah. Apalagi beberapa hari lagi akan memasuki bulan Ramadan. Kami berharap agar menjelang Ramadan harga eceran tertinggi dapat direalisasikan di pasar tradisional sehingga masyarakat bisa membeli minyak goreng curah dengan harga yang terjangkau seperti biasanya dan dapat menikmati Ramadan dan dengan tidak terbebani pembelanjaan yang berat bagi masyarakat, terutama untuk belanja minyak goreng curah. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke berita selanjutnya. Ini masih juga berkaitan dengan minyak goreng dan masih juga dikutip dari tirto.id dengan judul "Mengolah minyak kelapa, cara warga Sarmi Papua lawan mahalnya harga minyak goreng". Nah, dari berita ini dapat kita lihat atau dapat kita baca, dan nanti akan kita cantumkan sumbernya. Dan sekarang kita lanjutkan beritanya. Di bawah terik matahari terlihat beberapa ibu-ibu warga Sarmi Papua berlindung di bawah pohon rindang saat kunjungan Menteri Sosial atau Mensos Tri Risma hari ini datang ke kampung halamannya. Saat itu Risma datang mendatangi kantor Bakal Klais Apower Sarmi Papua untuk bertemu warga dan anak-anak sambil mendengar aspirasi mereka. Sambil mendengar pidato dari para pejabat gitu, saya pun langsung berbincang dengan sekumpulan para ibu-ibu yang salah satunya adalah Ibu Estepina Tonja, warga distrik Pantai Barat, Arbais, Sarmi, Papua. Kami berbincang mengenai harga minyak goreng yang saat ini telah melambung tinggi setelah pemerintah melepaskan ke pasar dan menghapus harga eceran tertinggi dengan harga head itu pada saat itu adalah Rp14.000 per liter. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, per Kamis 24 Maret 2022, harga minyak goreng curah di tingkat eceran nasional itu tembus dengan harga 18.100 per liter atau naik 1,69%. Sementara itu, harga eceran minyak goreng kemasan premium mencapai 25.400 per liter atau naik sekitar 0,40%. Namun nyatanya,
Menurut Estepina, kenaikan minyak goreng tak berpengaruh besar terhadap warga Kabupaten Sarmi, Papua yang mampu mengolah minyak kelapa, dan mereka menjadikan kelapa sebagai alternatif minyak goreng berbahan bakar kelapa sawit atau CPO atau crude palm oil. Sehari-hari ia bersama timnya yang dinamakan kelompok kerja atau Pokja Melati, yang terdiri dari ibu-ibu memproduksi minyak goreng dari kelapa di sela-sela aktivitas dalam mengurus rumah tangga. Dia juga menjelaskan cara pembuatannya cukup mudah. Yang pertama, dia dan teman-temannya memetik kelapa yang sudah tua dari atas pohon. Dari satu pohon biasanya bisa dapat 20-50 buah kelapa. Jadi, Mama dan teman-teman bisa dapat banyak kata Estepina di Kabupaten Apawer, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi, Papua. Merasa peduli terhadap lingkungan dan keberlangsungan hidup, dari hasil itu perempuan yang akrab disapa Mama Estepina ini tak lupa kembali menanam benih kelapa agar dapat tumbuh dan bisa digunakan kembali pada kemudian hari. Jadi menurutnya jangan cuma ambil hasil, tapi juga beri kembali atau tanam kembali. Sehabis ditanam bisa nanti 5 tahun lagi tumbuh dan berbuah dan bisa dimanfaatkan kembali, ucapnya. Usai dipanen, Estepina membelah kelapa itu yang memakan waktu seharian, lalu dibawa pulang ke rumah untuk mengubahnya menjadi minyak kelapa melalui proses fermentasi. Estepina menuturkan, kelapa yang sudah dikupas direndam semalaman, lalu esok paginya akan dicuci. Setelah itu, kelapa tersebut diparut lalu dicampurkan dengan air matang secukupnya. Kemudian peras sari-sari kelapa, tuangkan hasilnya ke wadah atau toples, lalu diamkan selama 24 jam di dalam ruangan. Nah, proses penyimpanan tersebut akan memisahkan antara air dan minyak kelapa. Saring airnya yang sudah terpisah dengan minyak yang berwarna putih pucat. Kalau parutan kelapa sudah semalaman, dia sudah berubah menjadi minyak, menurutnya. Jadi semuanya itu habis 3 hari pengerjaan. Pause. Jadi semuanya itu habis dalam waktu 3 hari pengerjaan. 1 hari kupas kelapa, 1 hari peras, 1 hari divalo atau didiamkan semalaman. Selain itu, Estepina mengatakan terdapat juga cara pembuatan minyak dengan cara dimasak, dan setelah kelapa diperas dan menghasilkan santan, tuangkan ke dalam penggorengan. Kemudian santan diaduk secara perlahan dan terus-menerus agar air santan menguap dan terpisah hingga hanya tersisa minyak di dalam amplas atau blondo. Jika minyak sudah terbentuk, tuangkan minyak kelapa ke dalam wadah seperti toples atau tong. Dalam sekali produksi, Estepina mengaku bisa menghabiskan 200-400 kelapa. Dari 400 kelapa yang difermentasi, mampu menghasilkan sekitar kurang lebih 40 liter minyak goreng. Dari hasil pembuatan, sekitar 10 minyak kelapa mereka bagikan untuk yang bekerja, 10 minyak kelapa tidak dimasak dijual ke warga dengan harga 15.000, dan 20 liter minyak kelapa yang sudah dimasak dijual ke agen dengan harga 20.000. Jadi bisa dapat uang 500.000 dari hasil penjualan, menurut Estepina. Estepina mengatakan hampir semua ibu-ibu di Arbais memproduksi minyak kelapa sebab rata-rata mereka tinggal di kawasan pesisir. Apa yang dikatakan Estepina itu benar adanya, karena sepanjang jalan dari Bandara Sarmi menuju Kampung Apawer banyak ditumbuhi oleh pohon kelapa lantaran daerah tersebut merupakan wilayah pesisir. Selebihnya tumbuh pepohonan, kebun hingga tanaman-tanaman liar. Dari Bandar Udara Mararena, Kabupaten Sarmi menuju Kampung Apawer membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 jam dengan menggunakan mobil. Meski pemandangannya indah, sayangnya jalan akses masuk Kampung Apawer banyak yang rusak dan berdebu. Tak hanya Estepina, warga lainnya bernama Ice Cawe, warga Kampung Apawer, Distrik Pantai Barat, Sarmi juga melakukan hal yang sama. Dia juga memproduksi minyak goreng kelapa dengan tim pokjanya yang berjumlah 10 orang gitu. Sama dengan Estepina, kelompok milik perempuan yang akrab
disapa Mama Ice itu juga mampu memproduksi 40 liter per 3 hari dan penjualan hasilnya pun kurang lebih juga sama. Nah, kemudian untuk warga Sarmi memiliki juga tadi cara yang unik dari sisi hal cara warga Sarmi bertahan tanpa minyak, karena juga dengan melihat adanya fenomena kelangkaan minyak goreng ini gitu, warga-warga atau ibu-ibu di Sarmi Papua itu tidak terlalu terpengaruh karena harga minyak goreng itu melambung tinggi karena mereka memiliki aktivitas yang sangat baik dan positif oleh tim Pokjanya, di mana mereka memanfaatkan lingkungan atau alam di mana tempat tinggal mereka itu banyak sekali ditumbuhi oleh pohon-pohon kelapa karena posisinya yang terletak di pesisir pantai, sehingga banyak ditumbuhi oleh pohon kelapa, dan dari situlah mereka mengolah dari kelapa ini dijadikan sebagai minyak goreng atau crude palm oil gitu, dimana ini dapat berhasil dan sudah dipraktekkan dan memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat, dan juga dari sisi ekonomis dari minyak yang diolah ini bisa dijual ke pasar maupun ke agen-agen gitu, dan itu sukses berhasil telah dijalankan oleh warga Sarmi, khususnya ibu-ibu di daerah Sarmi Papua, dan semoga ibu-ibu di warga Sarmi Papua dapat memberikan sesuatu yang inovatif dan dapat memberikan semangat bagi para masyarakat lainnya, dan semoga dari sisi hal permasalahan harga minyak goreng yang melambung tinggi ini mudah-mudahan dapat tertangani dengan baik dan minyak goreng dapat kembali normal ke harga semula, karena memang sekarang sudah akan masuk ke waktu Ramadan, dan dari Ramadan nanti akan beralih ke Idul Fitri, dan dari timeline waktu tersebut biasanya aktivitas dari ekonomi itu sangat padat, terutama pada penjualan sembako atau 9 bahan pokok teman-teman. Dan semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, dan semoga permasalahan dari kelangkaan dan kemahalan minyak goreng ini dapat tertangani sehingga minyak goreng dapat terdistribusi secara merata ke seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang murah dan dapat terjangkau oleh masyarakat. Terima kasih teman-teman telah mengikuti video Artikelpedia kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa ikuti terus video-video selanjutnya. Klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Dan tetap ikuti terus video-video yang lain. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.